Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan juga Pak Rino. Perkenalkan nama saya Runa Wiyandara dan juga ada teman-teman kelompok saya, Banyu dan juga Hanif. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait proses flowchart BPMN serta REA dari bisnis kerupuk gendara. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk flowchartnya terlebih dahulu. Lalu untuk BPMN akan dijelaskan oleh teman saya Banyu dan juga untuk Krea akan dijelaskan oleh teman saya bernama Hanif. Nah, untuk flowchart dari bisnis kerupuk gendara ini, pertama ada simbol untuk start dulu ya, mulai. Dan juga ini ada untuk proses proses dari aktivitas dari alurnya ini. Berarti ada aktivitas identifikasi kebutuhan bahan baku gitu. Jadi pas lagi uh, sebelum setelah dimulai ini dari atas, nanti perlu untuk mengidentifikasi nih kayak bahan baku yang diperlukan tuh apa aja sih, misalnya dari kerupuk mentahnya kak atau minyak gorengnya, lalu plastik dan juga stiker. Dan juga mungkin ada kebutuhan yang lainnya. Lalu tahap selanjutnya proses untuk membeli bahan bakunya, contohnya ini ada kerupuk mentah, minyak goreng dan juga stiker dan plastik. Nah, dilanjuti alur selanjutnya. Maka kalau udah dibeli nih, berarti prosesnya adalah menerima bahan bakunya. Nah, lalu selanjutnya kalau diterima, ini simpan bahan bakunya, dan setelah disimpan bahan bakunya di tempat yang untuk penyimpanannya, maka uh, perlu untuk digoreng nih, goreng kerupuk mentahnya. Lalu selanjutnya di sini ada uh, untuk decision ya, diamond di sini. Simbol diamond yaitu decision untuk menentukan apakah alurnya itu iya atau tidak, itu true or false. Nah, kalau misalnya kerupuk berhasil matang, iya itu. Kalau iya, kalau kerupuk berhasil matang, berarti ntar lanjut ke sini. Kalau misalnya kerupuknya tidak berhasil matang, berarti lanjutnya ke bawah. Nah, karena ini saya ngelasin yang iya dulu aja ya. Kerupuk berhasil matang ya berarti nanti bakal dikemas nih kerupuk goreng dan ke dalam plastiknya. Lalu kalau udah dari sini lanjut ke tempel stiker di kemasannya. Nah, kalau udah gitu lanjut lagi ke prosesnya untuk kerupuk gendarnya siap didistribusiin. Kalau didistribusiin, kalau udah siap didistribusiin ya kita mendistribusikannya ke resto-resto. Nah, selanjutnya setelah didistribusikan nih, nah lanjut diterima oleh pihak restonya. Dan kalau udah diterima, kita juga menerima pembayaran dari uh, resto dari produk yang laku. Jadi bisnis kendara ini nanti ownernya dia bakal menerima keuntungan atau menerima pembayaran dari produk yang laku saja. Nah, lalu catat pemasukan dan evaluasi penjualan dan selesai. Lalu gimana kalau misalnya tidak nih di sini? Kalau misalnya tidak, kalau kerupuk tidak berhasil matang, berarti kerupuknya tuh bakal dipisahkan itu, pisahkan kerupuk yang gagalnya. Lalu kerupuk yang gagalnya itu ntar dibuang atau enggak diolah ulang bisa, atau enggak bisa dimakan lagi. Nah, kalau udah gitu baru tahapnya langsung selesai. Nih kalau misalnya berhasil matang, dia akan melalui beberapa proses lagi. Tapi kalau tidak berhasil matang, maka dia cukup sini sini langsung maksudnya dari pisahkan kerupuk gagal, terus lanjut ke kerupuk gagal dibuang langsung ke selesai. Jadi dia kayak melewati tahapan yang ininya di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Bayu Saputra dari kelompok Runa Wiyandara dan Hanif Ananta kelompok bisnis bisnis Gendara. Di sini aku bakal ngejelasin proses BPMN UMKM bisnis kerupuk Gendara. Biar nggak lama-lama kita langsung mulai aja. Pertama-pertama, ini kita terdapat BPMN buat bisnis Gendaranya dan kita membagi menjadi 5 swim lane. Kita mulai dari yang pertama yaitu yang owner, gudang, produksi, distribusi, dan keuangan. Kita bakal mulai dari yang pertama, itu owner. Jadi awal prosesnya kita akan buka dengan start event di sini. Dan selanjutnya kita akan lanjut mengidentifikasikan kebutuhan bahan baku. Nah, setelah itu kita akan menentukan bahan baku apa aja yang kita butuhin, yang bisnisnya butuhin. Yaitu di sini ada kerupuk mentah, minyak goreng, plastik, dan juga stiker. Nah, setelah kita udah menentukan bahan baku tersebut, kita akan lanjut nerima bahan bakunya, dan lanjut lagi ke swim lane yang bawah yaitu yang gudang.
Jadi untuk yang gudang, dari bahan baku yang telah diterima, kita akan menyimpan bahan baku tersebut dan kita akan memastikan bahwa bahannya itu tersedia sebelum produksinya dimulai. Oke, untuk yang gudang itu doang. Lanjutnya lagi yang produksi. Nah, dari semua bahan baku yang udah kita terima dan itu kalau misalnya udah guaranteed bahwa bahan bakunya itu ready, itu maka kita akan mulai proses menggoreng kerupuk mentahnya. Nah, dari sini kerupuk kita akan melakukan pengecekan kualitasnya bahwa kalau misalnya kerupuknya itu berhasil matang atau enggak. Kalau misalnya enggak, maka itu akan dipisahkan menjadi sectionnya sendiri, yaitu yang kerupuk yang gagal, dan di situ akan di end eventnya di sini kerupuk gagal. Jadi itu buat apa sistem sistem pengecekan kualitasnya di gateway melalui gateway. Nah, besok kalau misalkan itu kerupuknya berhasil matang, maka kerupuknya bakal dikemasin ke dalam plastik dan selanjutnya akan ditempel stiker pada kemasannya dan udah siap didistribusi. Nah, untuk swim lane yang produksi itu doang. Kita akan lanjut lagi ke bagian distribusi. Nah, untuk distribusi juga simple. Itu kita akan distribusikan kerupuk Gendara tersebut ke restoran-restoran yang udah make a deal, udah bikin deal bersama bisnis Gendara. Dan setelah itu, restorannya bakal terima kerupuk Gendara. Untuk distribusi itu doang. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu keuangan. Nah, dari sini bisnisnya akan menerima, bisnis Gendara akan menerima pembayaran dari restonya dengan produk-produk yang laku. Nah, dari situ kita bisa mencatat, bisnisnya bisa mencatat masukannya dan juga melakukan evaluasi penjualan. Nah, dari sini baru bisa mulai end event yang officially. Mulai beneran end event di sini. Oke, mungkin itu doang. Jadi BPMN ini menunjukkan alur bisnis secara sistematis dari pembelian bahan baku sampai evaluasi penjualannya. Dan ini juga dengan adanya BPMN ini kita bisa memudahkan pembagian tugas buat tiap divisinya, bisa mulai dari production sampai distribution dan all those stuff. Jadi ini memudahkan sekali untuk membagi tugas pada setiap divisi dan selanjutnya jelas bahkan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam proses bisnis. Jadi uh, ini doang sebetulnya untuk yang BPMN. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Ananta, dan di sini saya berada di kelompok sama seperti Runa Wiandara dan juga Muhammad Banyu Saputra. Dan pada kali ini kita mempunyai project APB lagi tentang pemilihan bisnis yang kemarin. In this case, kita telah memilih usaha UMKM Gendara Kerupuk. Dan kali ini saya in charge buat menjelaskan diagram REA atau juga bisa dibilang dengan Resource Event Agent. Oke, jadi pertama ini pada resource kita mempunyai uang kas tunai dari Gendara sendirinya. Terus kita juga mempunyai persediaan bahan baku untuk dimasak, untuk dijadiin produk kerupuk. Ini meliputi hal-hal seperti kerupuk mentah, minyak plastik dan stiker, plastik dan stiker buat jadi kemasan, minyak sama kerupuk mentahnya buat jadi produknya, buat jadi makanannya. Lalu di resource terakhir kita mempunyai persediaan kerupuknya sendiri udah siap untuk menjadi dijual ke customer-customer lainnya. Nah, uang kas ini akan keluar untuk membeli untuk ke bagian selanjutnya yaitu event. Nah, ini kan yang pertama ada yang namanya pembelian bahan baku untuk membeli bahan baku. Nah, ini uang kas akan dikeluar buat membeli bahan baku tersebut. Tapi uang kas juga akan kita nerima pada event bagian terakhir yaitu penerimaan kas, menerima pembayaran dari resto. Resto ini kan bisa dibilang fungsinya menjadi kayak vendor atau tempat wadah untuk penjualan produk-produk
Gendera kerupuk ini sendiri ya. Jadi ada yang uang kas keluarnya untuk beli produk, untuk beli bahan bahan baku buat bikin produk tersebut, dan juga nanti akan ada returnnya kepada penerimaan kas karena kita sudah ya karena mereka sudah menjuali produk tersebut. Nah, di bagian event kedua sama ketiga juga ada produksi kerupuknya sendiri, yaitu kita berarti kita udah beli bahan baku, kita produksi, kita masak, kita goreng, terus kita kemas. Lalu nanti udah sedia menjadi produk kerupuk yang bisa siap dijual ke customer customer lainnya. Lalu di event bagian ketiga kita juga mempunyai itu tadi yang saya sudah bilang sebelumnya, penjualan kerupuk-kerupuk sendiri, dan kita akan distribusi ke resto-resto alias wadah-wadah vendor untuk siap dijual ke customer. Nah, di bagian terakhir ada tokoh-tokoh atau kayak agent gitu ya. Jadi ada pertama ada pemasak atau pemasok, sorry, yaitu penyedia bahan baku. Jadi ini adalah tempat di mana kita bisa beli bahan baku sendiri buat digoreng, buat dibikin produk, buat dijual. Dan ke agen kedua ada pemilik atau owner yang menjalankan usaha generasi sendirinya, yang jual, yang ngurusin uang, yang bikin produknya. eh yes. Lalu di agen ketiga ada resto atau pelanggan yang pembeli kerupuk Gendara, yang nanti mereka akan beli kerupuknya, itu bisa dijual atau dipakai dalam resto-resto mereka masing-masing. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.